Lagu berapa? Masa begini beta sing lupa mamai siu mamai beta rindu mau pulangi siu mamai mama Surya luruslah wangi beta belum balas mama pun capek jodoh siu tete manis jaga beta pun mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk sobat BPSDM di rumah. Kita ketemu dengan saya, Bayu Erlangga, yang kebetulan sebagai host di acara program Sobat, yaitu seputar obrolan bersama sahabat BPSDM. Nah, di episode yang perdana ini, kita akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang kegiatan-kegiatan yang ada di BPSDM. Khususnya BPSDM Kemendagri, ada apa aja. Nah, di episode pertama ini, kita mau ngangkat ada satu kegiatan yang lagi running, lagi berjalan, bertemakan orientasi kepala daerah. Nah, untuk orientasi kepala daerah itu seperti apa, jalannya seperti apa, prosesnya seperti apa, lalu kendala-kendala yang dialaminya seperti apa, terus isi materi seperti apa, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh narasumber kita. Nah, kita kenalan narasumber kita yang pertama, yaitu kepala BPSDM itu sendiri, Bapak Dr. Teguh Setiabudi MPD. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mas Bayu. Dan sebelahnya ada ibu project manajernya nih di orientasi kepala daerah, ada Ibu Dr. Imada Hasan MSI. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas Bayu. Terima kasih, semoga sehat semua Bapak Ibu ya hari ini. Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, perlu diketahui juga, kita juga menjalani program ini dengan protokol kesehatan. Seluruh kru yang terlibat dan kami langsung juga sudah melakukan swab test antigen, jadi protokol kesehatan sudah kita jalan dengan baik. Oleh karena itu sebelum kita mulai acaranya, boleh kita lihat dulu VT mungkin dari BPSDM. Silakan disaksikan. Aktivitas saya selaku floor director terbagi dalam 3 tahapan. Yang pertama dalam tahap persiapan, kemudian tahap kedua adalah tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah pasca penyelenggaraan kegiatan. Pembelajaran tatap maya tahap kedua ini sebagai pengganti yang semestinya dilakukan secara tatap muka. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan tatap muka, maka diganti menjadi pembelajaran tatap maya tahap kedua dengan narasumber berasal dari para menteri dan dilakukan selama 3 hari. Mengingat situasi dan kondisi pandemi COVID-19, maka pembekalan bagi para kepala daerah dan wakil daerah yang sebelumnya dilaksanakan secara klasikal tatap muka, untuk tahun ini dilaksanakan secara virtual, online pembelajaran tatap maya. Dan mudah-mudahan dari
261 daerah. Nanti pasangan baik itu bupati, wali kota, wakil bupati, wakil kota bisa kita berikan pembekalan semuanya. Mudah-mudahan tahun ini tuntas dan sekali lagi terpaksa kami laksanakan secara virtual karena memang mengingat kondisi pandemik COVID-19 kita betul-betul harus patuhi protokol kesehatan. Oke, kita udah lihat ya sekilas info lah, selayang pandang terkait program orientasi daerah ini seperti apa. Lalu untuk lebih jelasnya kita tanya dulu mungkin ke Pak Dr. Teguh. Ya, silakan. Baik Pak, sebenarnya nih orientasi ini Pak itu seperti apa sih? Apa sih ini orientasi kepala daerah itu dan sebenarnya tujuannya tuh apa sih Pak gitu Pak? Kalau kita boleh tahu Pak. Baik, terima kasih Mas Bayu. Jadi yang pertama perlu saya sampaikan bahwasannya kita bersyukur Pilkada serentak tahun 2020 itu sungguh sangat sukses. Ini adalah kesuksesan kita semuanya. Termasuk kesuksesan dari Kementerian Negeri yang dipimpin oleh Bapak Menteri Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian. Nah, dari Pilkada serentak tahun 2020 itu menghasilkan 261 pasangan bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Tentu juga Mas Bayu semuanya, termasuk semuanya sobat-sobat BPSDM, tahu bahwasanya para kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dari berbagai macam background. Ya. Padahal dalam rangka memimpin pemerintahan, mereka itu harus punya persepsi, kemudian juga pola sikap, pola tindak, pola kerja yang sama. Bagaimana terkait dengan NKRI ini? Para kepala daerah dan wakil daerah punya tugas, punya peran yang sangat luar biasa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Antara lain untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah, di era yang sekarang ini globalisasi, kemudian juga ada volatility, uncertainty, complexity, ambiguity gitu kan, itu perubahannya luar biasa. Ada disrupsi yang sangat besar. Kemudian juga tuntutan masyarakat semakin kompleks, semakin besar, kemudian juga semakin variatif dan semakin berkualitas. Tentu membutuhkan kepemimpinan yang lebih profesional. Para kepala daerah dan wakil daerah perlu lebih agile, lebih lincah, lebih punya speed, ya kan? Harus lebih cepat, lebih responsif, akomodatif, dan juga harus punya terobosan-terobosan. Harus inovatif gitu. Agar betul-betul nantinya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pembangunan bisa mensejahterakan masyarakat, bisa juga meningkatkan daya saing. Nah, kita bekali bantu para kepala daerah dan wakil daerah, khususnya para bupati, wakil bupati, kemudian wali kota dan wakil wali kota dengan berbagai macam kompetensi, dengan berbagai macam pengetahuan, keterampilan, dan pastinya juga kita angin bahwa sikap mentalnya pun akan semakin baik gitu. Berarti jadi semua dipancing agar visi misinya dia sebagai kepala daerah semua di itu Pak ya, biar diimplementasikan dengan baik gitu ya Pak ya. Betul, kita tahu bahwasanya kepala daerah itu tidak bekerja sendiri. Ada DPRD, ada Forkompinda, ya kan? Iya, betul Pak. Loh, ini mereka juga harus punya sinergi dengan pemerintahan pusat, harus punya koordinasi sinergi dengan pemerintahan di provinsi, ada gubernur dan sebagainya. Semuanya tuh. Sampai kemudian mereka harus pikir sampai tingkat bawah, bagaimana kecamatan, desa, kelurahan, sampai tua, yang merupakan tanggung jawab wilayahnya itu. Berarti jadi biar mulai dari RPJMN kita turun ke gubernur, RPJMD dan sampai dengan bupati wali kota semua bisa selaras, jadi visi dan misi bisa jalan dengan baik gitu Pak ya, dengan pemerintah pusat ya. Seharusnya pembangunan di daerah itu, khususnya di kota, itu harus punya konektivitas, harus juga terintegrasi, sinergi dengan pembangunan di provinsi dan di nasional. Itu perlu tahu itu. Dan sekali lagi, beliau-beliau itu para kepala daerah dan wakil daerah, khususnya bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil kota, itu dari berbagai macam background. Betul. Gitu. Oleh karena itu perlu dibekali itu. Dan Kemendagri sebagai poros pemerintahan, sesuai juga dengan PP 12 tahun 2017, Kemendagri itu adalah koordinator umum dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dengan pemerintahan. Iya, Pak. Punya tanggung jawab gitu. Nah, dalam hal pelatihan itu dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BPSDM Kemendagri. Karena Binwas juga bisa melalui pengembangan kompetensi. Nah, yang lakukan di sini adalah BPSDM Kemendagri. Terima kasih Pak. Ya, Atas terima itunya. kasih, Berarti Mas memang Bayu. penting banget berarti orientasi biar ada keselarasan visi dan misi ya Pak ya. Oh iya, insya Allah, betul. Ini program yang strategis yang Bapak Menteri Dalam Negeri sungguh sangat berikan atensi dan didukung oleh seluruh komponen di unit Kemendagri, seluruh pejabat eselon 1 dilakukan. Makanya nantinya pejabat eselon 1 pun juga memberikan pembekalan terkait berbagai konten yang ada di masing-masing komponen tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Nah, Pak Dr. Teguh sudah menjelaskan nih mengenai apa sih maksud dari tujuan orientasi tersebut. Nah, sekarang kita tanya sama Bu Imelda dulu nih, selaku project manager dan juga sebagai floor director nih, kalau misal di kegiatan ini. Nah, Bu Imelda, sebenarnya kalau saya boleh tahu tadi kan Bapak menjelaskan sekitar 200 lebih ya yang bupati wali kota yang terpilih gitu. Nah, kalau untuk tahun ini kan kita nggak mungkin bisa selenggara 200 di tahun ini nggak ya? Mungkin target di tahun ini tuh berapa sih Bu? Berapa peserta target di tahun ini? Lalu nah, Ibu sebagai floor director tuh ceritanya di situ tugasnya gimana aja Bu, pembagian tugasnya? Baik, terima kasih Mas Bayu. Untuk tahun ini sesuai dengan hasil pilkada serentak pada 261 kabupaten kota, pesertanya ada 522 orang. 500? Dan ya, 522 orang dan semuanya dilaksanakan pada tahun ini. Jadi habis tahun ini semua Iya. ya Pak Bu ya? Kemudian saya selaku floor director ingin menggambarkan sedikit apa sih pekerjaan saya bersama tim saya gitu ya. Floor director itu seperti seorang tim leader gitu ya. Tim leader orang yang bertanggung jawab untuk kelancaran dan kesuksesan program acara selama berlangsung dan semua dilakukan secara online atau secara live gitu. Kemudian floor director sebelum kegiatan dimulai itu memberikan arahan kepada semua anggota tim terkait dengan job description-nya masing-masing gitu. Kemudian semua anggota tim itu wajib standby 1 jam sebelum program acara dimulai gitu. Saya tidak bekerja sendiri, saya bersama 10 orang tim gitu ya. Tim saya mulai dari host, kemudian ada co-host, kemudian ada control chat room gitu ya. Jadi PIC-nya masing-masing PIC itu sudah bertugas untuk menghandle beberapa tugas gitu. Berarti 10 orang iya, di timnya? 10 orang. Kemudian sekali jalan itu berapa Bu? Sekali jalan itu berapa kepala daerah langsung? Dalam satu gelombang kan? dalam satu gelombang, untuk gelombang pertama kemarin sebanyak 100 orang. 100 orang jalan Iya. bersama Bu ya? Itu. Kemudian gelombang kedua yang akan berlangsung mulai besok itu sebanyak 216 orang. 16 orang Bu? Iya. Jadi selain tim yang tadi saya sebutkan, juga ada PIC yang bertanggung jawab untuk melakukan print screen setiap sesi pembelajaran. Kemudian ada juga PIC yang bertanggung jawab pada control screen untuk mengecek apakah peserta hadir secara live gitu ya, karena kadang-kadang Jadi tetap monitoring itu iya, tetap jalan jadi terus Bu ya? semua peserta wajib menghidupkan video selama program online berlangsung. Kemudian ada juga PIC yang bertanggung jawab untuk melakukan share link, karena di dalam proses pembelajaran online ini semua kita lakukan secara digital. Semua layanan yang biasa kita lakukan di kelas tatap muka atau di kelas klasikal, nah di dalam pembelajaran online ini kita lakukan semua dengan mentransfernya ke dalam layanan digital. Seperti itu Mas Bayu. Berbagai keadaan jadi Bu ya? Iya. Kalau satu izin Bapak Ibu sekalian, mungkin Pak Kaban atau Bu Imelda bisa jawab. Jadi kalau satu gelombang itu berapa lama durasinya? Saya Pak? mungkin sedikit menambahkan juga. Jadi Mas Bayu dan Sobat BPSDM, perlu saya tambahkan, sebenarnya rencana semula pembekalan kepemimpinan pemerintah negeri bagi para bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil kota untuk 261 pasang tersebut rencananya akan dilakukan secara hybrid learning. Adalah pembelajaran paduan antara pembelajaran tatap maya virtual dengan tatap muka secara klasikal. Rencananya tatap mayanya 5 hari virtual, kemudian yang 3 hari adalah klasikal. Dengan demikian setiap gelombangnya ada 2 tahap, virtual dan kemudian klasikal. Namun demikian, karena kondisi sekali lagi tidak memungkinkan,
kita masih pandemi COVID-19 dan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 tersebut, maka kemudian pembelajaran yang tadinya hibrid kemudian dilakukan semuanya lewat virtual. Jadi full virtual ya, iya, Pak ya? tapi tetap satu gelombang. Rencananya kita itu 261 pasang atau 562 sebagaimana disampaikan oleh Bu Melda, akan dilakukan 4 gelombang. 4 gelombang. Gelombang pertama sudah lakukan, itu yang virtual, kemudian yang juga tambahan 3 hari, Ya. kemudian gelombang kedua, yang kalau pertama petahana, yang kedua non petahana, Ya. kemudian yang 5 hari sudah, tinggal minggu besok nih Selasa rencananya adalah untuk tahap kedua gelombang kedua. Tahap kedua gelombang kedua. Nantinya insya Allah akan kita lanjut untuk berikutnya tanggal 13, itu untuk gelombang ketiga. Gelombang ketiga nih 3 Ya, yang September virtual ya? pertama. Gelombang Virtual kedua nanti tanggal 20 September. Itu adalah gelombang keempat untuk tahap yang pertama, virtual 5 hari. Itu utama seperti itu. Jadi kita betul-betul mencoba mengefektifkan semuanya, dan walaupun kesannya hanya seperti virtual Zoom saja, tapi di belakang tadi itu timnya bekerja keras. Iya. Luar biasa gitu. Bukan semata-mata pembelajaran virtual Zoom, tapi ada tim yang hebat di belakang itu. Waduh, mantap sekali. Jadi cukup padat ya, mengejar 500 berapa pasangan itu, sekitar pasangan itu di 522. Iya. 522 sebanyak 4 gelombang ya Pak. Lumayan ya Bu ya. Istirahat cukup, yang penting teman-teman semoga sehat. Baik Sobat BPSDM, kita akhiri dulu untuk segmen pertama. Nanti kita lanjut lagi ke pertanyaan lebih mendalam dengan Pak Dr. Teguh dan Ibu Dr. Andi Melda. Sekarang kita saksikan pesan-pesan berikut ini dulu. Ada yang lain di 4 gelombang 500 yang membuat hidupku capek banget Pak. tak